Mengikut Kristus sejak tahun berapa, Kak? Dan gimana cerita awalnya? Shalom Kakak Frankie Cahya, terima kasih ya sudah mampir di akun kesaksian rohani saya. Untuk ceritanya, begini. Saya adalah seorang kakak pertama dari ketujuh adik. Jadi kami semua berjumlah 8. Dan pada waktu itu saya begitu marah dengan Tuhan, tetapi saya belum menjadi orang Kristen. Maksud saya marah dengan Tuhan. Siapakah itu Tuhan menurut saya waktu itu? Karena Tuhan menciptakan saya di bumi ini. Saya begitu merasa kepahitan ketika saya menerima kenyataan yang ugal-ugalan. Kata orang Jawa, ugal-ugalan itu artinya kenyataan yang begitu menyakitkan, yang pahit, yang sangat tidak wajar ya. Karena kami berdelapan tidak pernah merasakan kasih Bapa, dan kami juga tidak pernah merasakan bagaimana kami ini bisa hidup layak, bisa makan cukup. Kami tidak pernah tahu apa yang harus kami makan besok. Kami tidak tahu apa yang harus kami bayarkan untuk sekolah. Sehingga kami hidup liar. Sehingga kami hidup dengan jalan kami masing-masing. Kami menjadi brutal. Kami menjadi liar, mengalahkan kerasakti. Saya sangat protes. Saya sangat benci dengan kehidupan saya. Saya sangat tidak suka dengan diri saya sendiri. Gambar diri saya rusak. Saya bekerja sedari SD. Saya berjualan. Saya keliling untuk berjualan roti atau gorengan. Sampai saya SMA, saya harus mengamen dan juga saya harus jual koran. Dan saya semakin memiliki pergaulan yang begitu bebas, sehingga saya akhirnya menikah dengan orang yang salah dan saya diceraikan oleh dia. Nah, pada waktu itu akhirnya saya menjadi seorang janda dengan anak saya, dan kemudian saya harus bekerja sendiri. Lagi-lagi saya mengalami kepahitan. Lagi-lagi saya mengalami kehancuran. Sudah saya tidak mengalami kasih Bapa, kemudian saya juga tidak diindahkan oleh suami saya, dan kemudian saya akhirnya mencari uang dengan segala sesuatu yang menurut saya benar ya. Dan saya juga terperangkap di dalam cinta LGBT. Jadi saya pernah menjadi seorang lesbian. Di sini saya tidak pernah membanggakan apapun yang salah dalam hidup saya, tetapi kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat buat teman-teman. Nah, kemudian saya akhirnya, singkat cerita, saya lepas dari LGBT itu, dan suatu hari saya itu mengalami sakit di bagian perut kiri tembus sampai ke belakang. Nah, saya benar-benar sakit sekali sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, sampai sudah muntah kuning. Dan teman saya membawa saya ke UGD di salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Dan dokter mengatakan bahwa ginjal saya bermasalah. Akhirnya untuk sementara waktu saya diberikan obat untuk penghilang rasa sakit, tetapi bukan diminum, melainkan dimasukkan ke dalam, mohon maaf, anggota tubuh saya yang lain. Nah, ketika itu obat yang diberikan hanya sedikit, dan saya akhirnya harus kontrol ke bagian penyakit dalam dan segera harus dioperasi. Pada waktu itu 13 tahun yang lalu biayanya 10 juta dan saya tidak punya uang sama sekali. Saya juga tidak punya kartu berobat. Akhirnya saya biarkan sakit saya, proses menuju kematian saya itu yang begitu menyiksa. Tetapi ada seorang teman yang mengajak saya untuk ke gereja supaya saya didoakan oleh seorang pendeta. Dan pendeta itu, singkatnya, saya datang ke gereja itu sebenarnya saya sangat terpaksa, karena saya tahu bahwa Tuhannya orang Kristen itu manusia. Menurut saya waktu itu Tuhannya orang Kristen itu
tidak berdaya di kayu salib, dan saya akan menjadi orang yang musyrik atau murtad ketika saya datang kepada orang Kristen. Tapi saya tidak memiliki pilihan, dan ada sebuah gerakan di dalam hati saya untuk saya datang ke sana. Dan ketika saya bertemu dengan Ibu Pendeta, saya didoakan, saya dipeluk, saya disuruh untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan pada waktu itu bapak saya yang ingin saya bunuh, ingin saya benci, ingin saya hancurkan hidupnya, seketika pendeta itu mengatakan kamu harus mengampuni supaya kamu bebas dan lepas. Akhirnya beliau berdoa di bagian tubuh saya yang sakit di sini, ya. Berdoanya simpel banget ya. Dalam nama Yesus sembuh. Gitu aja. Kemudian saya disuruh pulang, dan saya rasa kok gitu doang sih doainya gitu. Tetapi tahukah saudara bahwa saya tidak pernah merasakan sakit lagi sejak saat itu. Nah, apakah saya langsung percaya kepada Kristus? Tidak, saudara. Jadi saya berkata ini mungkin sugesti, ini tidak mungkin terjadi, manusia bisa menyelamatkan manusia. Tetapi kemudian Ibu Pendeta itu calling saya, SMS saya pada waktu itu zamannya SMS, belum ada WA ya, apalah BlackBerry gitu. Nah, untuk mengundang saya di kebaktian Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Saya kan nggak ngerti apa itu ya. Saya datanglah karena kenapa? Lagi-lagi ada dorongan saya untuk datang ke gereja, dan saya merasa kayak segan. Nah, ketika saya sudah ada di ibadah itu, di penghujung acara ibadah, pendeta itu perempuan ya, namanya Ibu Ripka. Pendeta itu memanggil saya untuk altar call dan mendoakan saya kembali. Begini doanya, Tuhan, bukan manusia yang memilih engkau sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih manusia. Dan bukan tangan manusia yang membawa anak ini kemari, melainkan tanganmu. Dan jika engkau ingin mengenalkan dirimu kepadanya dan ingin memakai anak ini sebagai alatmu, maka tunjukkanlah pribadimu kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika pendeta tadi bilang amin sambil mentumpang tangan ke kepala saya, seketika itu ada hembusan roh yang masuk ke dalam hidung saya. Itu langsung hut gitu ya. Saya langsung merasa seperti pengalaman spiritual yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya dan sesudahnya. Ya, seperti waktu itu terhenti sesaat dan roh itu memasuki tubuh saya begitu hangat, begitu damai, memasuki aliran darah saya, otot-otot saya, dan semuanya dari atas sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Ketika kaki sudah sampai bawah, sampai bawah, atas sampai bawah sudah dialiri semua oleh roh Tuhan itu, saya tidak kuat ya saudara. Saya langsung rebah dan saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan saya mendengar dia menjawab, akulah Yesus yang selama ini engkau hina-hinakan itu. Seketika itu saya menangis dan saya bisa berbahasa lidah, berbahasa roh sebelum saya dibaptis. Disitulah saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan saya merasa bahagia ketika saya diberikan pengalaman yang tidak ada duanya, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia apapun di bumi ini. Nah, itu secara singkat kesaksian saya, saudara. Lebih lengkapnya bisa disaksikan di YouTube channel saya, ya. Nanti di situ bisa saudara-saudari bagaimana lengkapnya ya. Terima kasih sudah mampir di video saya. Kiranya kesaksian yang singkat ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Firiski Ramadan. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom.